Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yasin Romli, NIM 22403107. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari materi pertama sampai dengan materi ke-6. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengantar metodologi studi Islam. Metode adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Seiring berkembangnya zaman, mempelajari metodologi studi Islam diharapkan dapat mengarahkan kita untuk mengadakan usaha-usaha pembaruan dalam pemikiran ajaran-ajaran Islam yang merupakan warisan doktriner yang dianggap sudah mapan dan sudah mandek serta ketinggalan zaman tersebut agar mampu beradaptasi serta menjawab tantangan serta tuntutan zaman dan moderasi dunia dengan tetap berpegang terhadap sumber agama Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Materi berikutnya adalah manusia dan kebutuhan doktrin agama. Dalam pandangan Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya dalam suatu komunitas moral. Adapun agama berisi tentang A. Sesuatu yang dianggap sakral melebihi kehidupan duniawi dan menimbulkan rasa kekaguman dan penghormatan. B. Sekumpulan kepercayaan tentang hal yang dianggap sakral. C. Penegasan kepercayaan dengan melaksanakan ritual, yaitu aktivitas keagamaan. D. Sekumpulan kepercayaan yang ikut dalam ritual yang sama. Dengan demikian, agama berkaitan dengan perilaku moral dalam menawarkan suatu pandangan juga jawaban atas berbagai persoalan yang membingungkan manusia. Beberapa stimulus yang diberikan memiliki manfaat bahwa seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan lebih mudah untuk aktif dan berpartisipasi untuk memperoleh pengalaman baru di sepanjang kehidupannya. Lemahnya kesadaran akan pentingnya rasa ingin tahu membuat aspek ini seringkali dilupakan bahkan dikucilkan masyarakat. Materi berikutnya adalah Islam dan studi agama. Secara istilah, Islam adalah agama yang mengatur manusia agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh serta tunduk kepadanya, serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, kesempurnaan, keuniversalan, dan kecocokan ajaran Islam dalam kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Jelas memberikan pandangan yang luas kepada manusia bahwa Islam mempunyai konsepsi yang matang, terarah, dan sesuai dengan perkembangan zaman, yang sebagian besar ditandai dengan akselerasi peradaban, rekayasa industri, dan teknologi. Kemudian materi berikutnya, mode penelitian agama. Dapat disimpulkan, penelitian agama adalah sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran, sejarah, perkembangan, dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Dalam konteks doktrin, agama selalu menjadi akidah, yakni sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin. Yang dimaksud dengan doktrin agama adalah ajaran agama yang diharuskan untuk dijalankan atau yang wajib dijalankan oleh penganut agama. Bisa dikatakan, doktrin adalah ajaran seperti kepercayaan agama yang diyakini. Agama sebagai produk budaya, yaitu antara lain praktik keagamaan, seni dan musik keagamaan, bahasa dan sastra keagamaan, nilai dan etika, pola perilaku dan sosial, arsitektur, peninggalan budaya, dan terakhir tradisi dan perayaan keagamaan. Kemudian ada agama sebagai produk interaksi sosial, yaitu antara lain komunitas keagamaan, perayaan keagamaan dan ritual, perkawinan dan keluarga, moral, etika, konflik dan toleransi agama, pendidikan agama, pelayanan sosial, pengaruh politik dan hukum, dan lain-lain. Kesimpulannya, penelitian agama adalah sebuah upaya sistematis dan objektif untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji berbagai aspek agama. Berikutnya materi kelima adalah Islam sebagai sumber ajaran. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad secara khusus disebut sebagai agama Islam. Nabi Muhammad telah membakukan ajaran agama Islam tersebut secara sempurna, sehingga akan terjamin otentitas dan sekaligus perkembangan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tepat. Karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, ketuhanan atau Robbaniyah, bahwa pemikiran Islam bersumber dari Rob atau Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, moralitas atau akhlakiyah,
bahwa setiap hasil pemikiran dan dampak sosial ilmu dalam Islam harus mengandung nilai-nilai akhlak dan tidak bertentangan dengan moralitas. Yang ketiga, manusiawi atau insaniyah, bahwa pemikiran Islam sangat menjunjung tinggi manusia, menghormati fitrah dan akal manusia, memuliakan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang keempat, mendunia atau alamiah, bahwa pemikiran Islam tidak hanya berlaku dan relevan pada bangsa, masyarakat, negeri, atau geografi tertentu. Akan tetapi, pemikiran Islam adalah pemikiran yang mendunia dan global atau internasional, berlaku dan relevan untuk semua wilayah geografis dunia. Yang kelima, yaitu toleran, bahwa pemikiran Islam walaupun bercorak agama akan tetapi tidak mengingkari pemikiran lain, agama dan ideologi lain selain pemikiran Islam. Keenam, variatif dan beragam, bahwa pemikiran Islam ini tidak hanya mengakomodir nilai-nilai spiritual agama saja. Ketujuh, moderat, bahwa pemikiran Islam adalah pemikiran moderat atau seimbang dan proporsional. Umat Islam adalah umat moderat, pertengahan, dan adil antara pemikiran ekstrem. Materi keenam yaitu sumber dan karakteristik ajaran Islam. Sumber ajaran Islam primer. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam istilah Islam, Al-Quran merujuk kepada kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Istilah Al-Quran sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau pembacaan. Kitab ini terdiri dari 114 surat atau bab yang berisi ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama periode 23 tahun. Al-Quran dianggap sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam dan merupakan sumber ajaran utama dalam Islam. Yang kedua ada hadis. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgent, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan menjadi sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Yang berikutnya sumber ajaran Islam sekunder. Sumber ajaran Islam sekunder yaitu ijtihad. Secara bahasa, ijtihad merupakan pendapat atau pertimbangan. Secara syarak, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir dengan sungguh-sungguh dan ketekunan untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syarak, yaitu Al-Quran dan hadis. Sejarah Islam terdiri dari berbagai peristiwa yang pada dasarnya konsisten dengan ajaran-ajarannya. Ini termasuk sejarah agama Islam, termasuk perkembangan dan perubahannya, serta tradisi dan praktik komunitas Islam di berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, politik, arkeologi, kebudayaan, dan aritmatika. Moralitas mengatur pada prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang didasarkan pada benar dan salah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.